Assalamualaikum dulur, kembali lagi ke Papa Bakul Channel. Kali ini kami akan membahas, apakah AVG di mobil bisa digunakan sebagai patokan bahwa mobil kita boros atau tidak? Dan bagaimana metode pengukuran yang tepat? Langsung saja, jangan lama-lama, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulur. Assalamualaikum, kembali lagi ke Papa Bakul Channel ya. Kali ini kita akan membahas soal AVG meternya di mobil. Seperti yang saya janjikan di video short kemarin, disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah hasil sharing saya dengan beberapa mekanik dan teman-teman pecinta otomotif, terutama mobil. Jadi begini, yang perlu kita garis bawahi adalah AVG itu sekali lagi, kalau kita jadikan acuan sebagai menentukan mobil kita irit atau enggak, itu kurang tepat menurut saya. Bahkan bisa jadi kurang akurat 100% bahwa ini menentukan mobil kita boros atau irit. Tapi lebih tepatnya, pada saat kita berkendara, pada saat itu kita pakai mobil itu seberapa efisien kita mengendarainya. Karena AVG itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Yang pertama, salah satunya gaya kemudi kita, terus medan kemudi yang kita lalui. Nah, itu berpengaruh banget ke AVG. Dan misalkan gini, ketika kita melakukan perubahan-perubahan kecil di mobil yang mensupport pergerakan mobil, contohnya ban yang aslinya ban di ring 13 contohnya diganti ke ring 15, itu sangat berpengaruh ya untuk AVG-nya. Otomatis banyak faktor lah, tanjakan, turunan, itu jadi faktor-faktor penting menentukan AVG. Kalau untuk visualisasi, misalkan kita pengen terlihat lebih irit mobilnya, ya udah tinggal di reset aja, dulur-dulur semua jalan ke jalan tol mulus, udah standby gasnya, gas kecil di 17 misalkan 18, udah itu nanti akan keluar 18. Tapi kan nggak seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa metode yang disarankan. Salah satunya itu metode full to full, jadi port to port ya. Jadi misalkan dulur-dulur semua seperti saya ini yang domisili daerah Jawa Timur, anggaplah di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Terus di SPBUA, nah itu kita isi full dulu bensin kita, isi full ya, minimal sampai luber sedikit lah. Terus kita kita pakai jalan, kita reset trip kita ke 0 ya, paling enggak sekitar kita jalan sekitar 100 kilo lah itu ya. Tentu saja kita cari momen yang pas ya, misalkan kita mau luar kota atau kita mau ke mana, itu kita cari momen yang pas. Terus setelah kita jalan 100 kilo, nah kita mampir ke pom bensin lagi. Nah, kita isi sama dengan awal-awal kita ngisi, yaitu ketika sudah full ya itu. Ketika sudah luber itu. Nah, itu berapa ngisinya. Nah, itu nanti bisa dibagi 100, dibagikan jumlah fuel yang kita isi tadi itu. Nanti akan ketemu. Nah, itu lebih akurat untuk untuk proses menentukan mobil kita ini dalam keadaan irit atau boros gitu. Nah, itu ya. Kenapa kok saya menyarankan luar kota? Karena perjalanan luar kota itu biasanya sih lewat tol dan jarang ada berhenti. Terus stabil gasnya, jarang turunan, jarang naikan itu. Itu saya menyarankan ke sana. Jarang parkir juga ya kan, karena sekali lagi berpengaruh, Lur. Parkir pun fuel kita tetap terbakar, tapi kondisi mobil diam itu loh. Nah, seperti itu ya. Mungkin seperti itu sedikit pembahasan soal AVG. Jadi dulur-dulur semua, saran saya fokus ketika mobil pengen irit, fokuskan perawatan sesuai dengan perintah manufaktur ya. Jangan lupa ganti oli, tune up, dan gunakan yang standar terutama.
apalagi soal yang berhubungan dengan penggerak mobil. Kalau aksesoris nggak standar mungkin ya sudahlah, misalkan lampu kan nggak jadi masalah, terus sound system dan lain-lain itu bukan masalah. Tapi kalau seperti yang berhubungan penggerak mobil, mesin, filter diganti open filter, terus bannya diganti ban gede, bannya diganti ban tipis, terus kondisi kaki yang diubah dan lain sebagainya, berat yang ditambahkan, itu kan berpengaruh ke fuel consumption ya, atau bahan bakar. Jadi saran Papa Bakul ini tetap gunakan yang standar ketika ingin mendapatkan keiritan yang maksimal ya. Manufaktur jelas sudah riset dengan insinyur-insinyur yang canggih lah itu ya. Jadi apalah kita yang hanya remah-remah rengginang sebagai analisa untuk menganalisa mobil kita sendiri, mobil kita pribadi. Mungkin itu aja dari Papa Bakul. Saran Papa Bakul, tetap jaga kondisi kendaraan kita ya, biar safe dan aman untuk keluarga kita. Jangan lupa minta bantuan untuk like, subscribe, dan komen ya, serta di share. Apa-apa yang dari Papa Bakul berdasarkan hasil pengalaman dan discuss dengan beberapa mekanik. Jadi jangan 100% diterima ya, jangan mentah-mentah diterima, tetap dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.